layanan bimbingan kelompok. Pada layanan ini biasanya guru BK mengumpulkan beberapa siswa yang mempunyai masalah belajar, mempunyai masalah yang ada di sekolah dalam satu kelompok diskusi atau kelompok murid-murid yang mau menyelesaikan masalah mereka dengan secara berkelompok dengan menyelesaikan dengan saran-saran dari anggota kelompok yang pernah mungkin mengalami masalah yang terjadi. Jadi topik yang biasa dibahas dalam bimbingan kelompok adalah topik tugas atau topik bebas. Topik ini biasanya yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang kuliah daring yang dialami oleh mahasiswa, siswa-siswa lainnya dari SD sampai ke universitas. Menurut teman-teman, kuliah daring yang teman-teman jalani, apakah itu suatu hal yang membantu atau suatu hal yang baik dijalankan pada masa ini? Baik teman-teman, saya persilakan ada yang mengungkapkan sarannya atau pendapatnya. Tunjuk aja. Oke. Yang pertama mungkin Kak Salsa yang sudah lama kuliahnya daripada yang lainnya bisa menjelaskan perbedaan kuliah offline sama kuliah daring sekarang yang dialami. Selama 6 semester jalanin, yang 3 semester kuliah tatap muka, 3 semester online, banyak sekali perbedaannya. Yang pertama tuh, kalau tatap muka dosen kan selalu menjelaskan poin-poin dari materi. Yang kedua, setiap kali kami kegiatan presentasi, pasti dosen selalu memberikan penjelasan sebelum kami memulainya. Yang ketiga, setiap akhir kami akhiri pembelajaran itu, dosen selalu memberikan kesimpulan atau saran, ataupun yang memberikan masukan tentang materi-materi yang sudah kami jelaskan secara presentasi. Kalau untuk tatap online itu dosen pasti selalu datangnya telat. Yang pertama tuh telat. Biasa masuk pukul jam 8.00, ini masuk malah jam 8.30 atau mungkin lebih. Yang kedua sinyal. Dari banyaknya kami itu bisa dibilang sih dari 38 hanya beberapa lah yang gak bisa masuk karena kendala di jaringan. Dan dosen pun kebanyakan marah-marah terus. Itu yang gak enaknya di online ini. Maksudnya bukan kehendak mahasiswa yang ingin tidak masuk, tapi karena sinyal dari juga. kampungnya. Karena kan selama pandemi ini kan kita di rumah masing-masing. Itu tadi, karena sinyal inilah yang membuat kita gak bisa masuk. Dan dosen itu pun selalu berpikiran kami yang malas, sebenarnya tidak. Dan dosen pun kalau masuk sama aja, gak ada menjelaskan, cuma dia, iya, udah. Dan satu lagi yang paling keselnya, Apa? nilai. No, berpengaruh. Padahal bisa dibilang sih gak ada satupun dosen yang menjelasin, hanya beberapa. Tapi nilai yang dibuatnya gak sesuai. Menurut saudara Salsa begitu. Baik, kepada saudara-saudara yang lain mungkin ada yang berpendapat lain. Kalau aku pribadi, cuma 1 semester ku jalani tatap muka ini. Ya. Jadi ada loh terasa semester 1 ke semester yang lainnya. Jadi perbedaan yang signifikan itu masalah tugas. Di semester 1 kami memang tugas banyak, cuman gak sebanyak waktu online. Dan kemarin tugas itu paling parah itu cuma praktikum. Ini di online ini semua parah. Apa contohnya? Contohnya kayak CBR itu kayak udah kegiatan rutin yang dilakukan. Bukan kayak tugas akhir. Kalau di kampusku sendiri, dari CBS, CGR, mini riset, rekayasa ide sama prodi itu wajib. Jadi ada satu dosen 6 tugas ini sama tugas rutin itu ada yang ditiadakan. Jadi sebenarnya kalau online ini enaknya
tugas itu nggak terlalu banyak sama kami, tapi ya itu tadi, ke lapangan. Gimana pandemi ini kami ke lapangan, sedangkan kami yang jurusan PGC ini kan sekolah kan pada tutup, jadi kami mau kemana lagi gitu. Dan dosen pun tetap dia mau cari anak-anak yang bisa kami ajarin lagi gitu, kayak belajar ngajar. Sekarang kami kebanyakan ke lapangan, bukan tugas-tugas gitu. Kayak kakak ini tadi, malah kami lebih banyak teorinya kan. Harusnya kami ada praktikum, ada sekitar 4 SKS, ada sekitar 4 praktikum yang kami terlewat karena pandemi ini. Mungkin ada teman yang lain? Kan nih maksudnya berbeda-beda kampusnya, cuma mungkin dari kampus ini ketetapannya waktu daring ini begini praktikum, apalagi misalnya jurusannya memang mengharuskan untuk praktek langsung nyata di dunia gitu. Ada? Kak? Silakan. Ada sih lebih ke praktek ya. Nah kan kalau misalnya anak psikolog kan harus jumpa terus sama kliennya, sedangkan untuk tes itu kita pas di awal pandemi kan susah mencari kliennya itu, jadi itu sih hambatannya sama offline ini. Terus ada yang seharusnya diajarkan langsung, jadinya cuman beberapa aja cara mengetahui hasil dari tes anak itu. Terus Nah, kalau saya pribadi sebenarnya mungkin banyak masalah-masalah karena daring kuliah online, karena kan terutama jurusan yang mengharuskan prakteknya lebih daripada teori, mengharuskan misalnya kayak psikolog, bimbingan konseling kan mengharuskan praktek langsung ke sekolah, mencari klien, entah itu lingkungan orang tua, lingkungan remaja, lingkungan anak-anak, kan mengharuskan kita menganalisa orang-orang tersebut kan. Jadi kalau kuliah online ini karena masyarakat takut akan pandemi COVID, jadi melarang mungkin anaknya untuk sering berkumpul. Kan pemerintah juga mengharuskan kita jaga jarak atau jangan membuat perkumpulan-perkumpulan. Sedangkan dosen seharusnya memberikan wejangan atau aturan baru yang lebih memudahkan mahasiswanya dalam menjalankan tugas yang diberikan, seperti misalnya mini riset kan harus datang ke tempatnya langsung seperti sekolah, itu kan mengharuskan untuk mahasiswa untuk datang langsung, sedangkan sekolah tidak menjalankan program offline atau langsung sekolah tatap muka. Maka itu menjadi kendala mahasiswa yang memikirkan bagaimana caranya mini riset. Dan banyak dosen yang beranggapan jangan ada yang membuat mengarang tentang mini risetnya, mengambil dari jurnal, sedangkan mahasiswa bingung ketika tidak bisa langsung nyata mini riset ke tempat sekolah, jadi mereka harus cari kemana. Mungkin maksud dosen pasti ada satu sekolah yang buka, atau kalian bisa nanya ke murid-muridnya, sedangkan orang tua melarang anaknya untuk keluar dari rumah karena COVID, takut terjadi virus, takut anaknya nanti main kemana-mana, takut nanti drop. Misalkan lebih ke pekaan dosen dalam membimbing mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang harus menyelesaikan atau memahami semuanya, harus menyelesaikan ini tetap harus diselesaikan walaupun mungkin tidak memungkinkan. Seharusnya kan dosen memahami itu tidak mungkin dijalankan di masa ini. Mungkin ada cara inovatif yang lain gitu, relatif yang lain, seperti buat yang lain lebih ke teori atau lebih ke dosen yang menjelaskan secara daring misalnya. Walaupun daring kan dosen tetap bisa menjelaskan, tetap bisa membagikan ilmunya kepada mahasiswanya. Bagi teman-teman ada yang lain? Mungkin ada yang mengajukan saran. Mungkin bagi saya dosen mungkin lebih harus seperti ini. Mungkin mahasiswa atau ada kunci-kunci yang kalian pernah jalani dalam
menjalankan tugas-tugas yang diberikan dosen. Saya pernah nih waktu tugas ini saya karena nggak bisa ini saya melakukan ini gitu. Ada? Atau Arifin, nah kuliah baru gimana menurut Arifin? Daftar kuliah, daftar ulang kuliah dalam pandemi atau ujian tes masuk universitas dalam pandemi ini gimana? Ya. Terima kasih. Jadi selama daring ini pas masuk kuliah ini daftar ulang lah sekalian sama tes masuk kuliah itu. Pertama yang pasti website selalu bermasalah, itu yang selalu bermasalah di setiap kita melakukan daring. Tapi walaupun setiap ada website bermasalah, kita langsung cepat mengabari ke pihak panitia dan itu pun cepat direspon kan. Jadi banyak juga dampak positifnya juga selain negatifnya dari daring ini. Contohnya misalnya ketika kita ketika kita tatap muka, mungkin pendaftaran banyak yang tidak terkendali, tapi kan karena kita udah mulai daring ini pendaftaran kan sudah teratur. Jadi kalau websitenya udah terbuka jam segini, jadi otomatis peserta yang pendaftaran kuliah bisa langsung mendaftar tanpa ada halangan. Tapi tetap lagi dipermasalahkannya itu adalah website yang error. Tapi kalau kita cepat mengabari panitia, pasti panitia langsung cepat merespon sama memperbaiki website. Terus selama tes itu memang banyak yang bilang juga ada yang soal tidak bisa dijawab dan sebagainya. Tapi karena berapa minggu sebelum tes itu kan kami kan peserta dimasukkan ke grup, di sana juga ada panitia-panitia intinya. Jadi ketika pas ujiannya berlangsung terus ada kesalahan, kami langsung mengabari ke panitia dan langsung diperbaiki sama panitia. Jadi maksudnya respon panitia itu cepat, Iya, cepat. Maksudnya positifnya cepat. Dan kalau dalam online ini maksudnya tidak harus mengantri panjang, Iya. tidak harus berkumpul desak-desakan dalam mengumpulkan daftar ulang, tes segala macam. Itu pun ujian bisa dilaksanakan di rumah. Iya. Bisa di rumah, maksudnya lebih menjaga dari pandemi ini ya. Mungkin ada yang lain? Saya ini kan bentar lagi KKN, jadi kan menggunakan karena pandemi ini, jadi kami mengisi semua formulir itu dari web. Dan saya pribadi dari awal bulan Juni sampai sekarang itu websitenya selalu error, dan saya sering bolak-balik ke rumah ke kampus selama seminggu ini. Dan respon dari para CP dari fakultas masing-masing jawabannya selalu sabar. Padahal sebentar lagi kami melaksanakan KKN, dan untuk saya yang belum ngisi formulir ini gimana gitu kan, karena kan ini udah mata kuliah wajib. Kalau misal saya nggak mengisi mata kuliah itu, saya berarti bakal ngulang lagi tahun depan. Dan semenjak pandemi ini kayaknya semua jadi terbengkalai gitu. Perbedaannya banyak sekali sih. Apalagi kan kampus saya lagi lockdown. Itu sih yang membuat website itu error. Dan pihak IT pun juga responnya juga lama. Kami pun menunggu berapa lama lagi untuk menunggu website itu sih. Mungkin karena inti besarnya adalah karena dibatasinya gerak masyarakat, dibatasinya sistem belajar mahasiswa dan siswa, itu kan menjadi penyebab utama dari semua kendala-kendala yang dihadapi kan. Mungkin kalau pribadi mungkin kita memang kita harus mencari alternatif baru yang mungkin membantu kita dalam belajar, dalam menjalani kuliah